Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadila dari kelas reguler B Akuntansi semester 3 dari STI Academy Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam uji coba autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat data-data responden di Excel. Di sini sudah saya buat ada 30 responden. Di sini ada tabel harga atau X1, di sini ada kualitas produk atau X2, dan di sini ada keputusan pembelian atau Y, yang nantinya data-data ini akan kita copy ke tabel SPSS. Kemudian kita buka SPSS-nya. Kita copy. Nah, nama ini akan kita ganti di variable view. Nah, ini kita ganti dengan X1, lalu kita tambahkan label dengan X1-nya dengan harga. Kemudian di sini kita ganti dengan X2, dan labelnya kita tambahkan kualitas produk. Lalu di sini kita ganti dengan Y, dan di sini kita tambahkan dengan keputusan pembelian. Nah, kita ubah desimalnya di angka 0 semua. Oke, setelah itu kita ke data view lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analysis. Kemudian kita akan ke menu analyze, regression, lalu kemudian linear. Nah, untuk harga dan kualitas produk, kita masukkan ke independent. Lalu keputusan pembelian di dependent. Nah, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini ada residuals, kita klik Durbin-Watson. Continue, lalu kemudian OK. Di sini kita akan lihat hasilnya di model summary. Nah, di sini bisa kita lihat R-nya 066, R square-nya 004, adjust R square-nya min 069, dan standard error of the estimate-nya 3,519, dan Durbin-Watson-nya 1,984. Nah, kita di sini hanya berfokus pada angka Durbin-Watson. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang autokorelasi. Nah, di sini autokorelasi itu tujuannya untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T min 1 atau sebelumnya. Nah, autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Nah, hal ini sering ditemukan pada data rintin waktu atau time series karena gangguan pada seseorang individual atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Nah, maka uji ini hanya dipakai untuk data time series atau data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, seperti data laporan keuangan dan lainnya. Nah, sementara untuk data cross-section, data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus seperti melalui penyebaran kuesioner, maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Dan model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai DU kurang dari nilai DW atau kurang dari 4 dikurang DU, maka hipotesis 0 dinyatakan diterima. Artinya, tidak terdapat autokorelasi. Kemudian yang kedua,
Jika nilai DW kurang dari nilai DL atau nilai DW lebih besar dari 4 dikurang DL, maka hipotesis nolnya ditolak. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Kemudian, jika DL lebih kurang dari DW lebih kurang dari DU, atau 4 min DU lebih kurang dari nilai DW atau lebih kurang dari 4 min DL, maka tidak ada kesimpulan. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji autokorelasi dari responden yang telah saya analisis. Nah, di sini kan nilai Durbin Watson-nya 1,984, nilai DW-nya 1,984. Nah, N ini adalah nilai responden. Saya ambil 30, dan nilai DL dan nilai DO ini kita dapat dari data pasti dari tabel DW ini. Nah, ini sudah saya tandain. Ini ada tabel tabel DL dan DU. Nah, karena saya menggunakan dua variabel X, di sini kita lihat di K2. Nilai DL dan DU-nya di responden ke 30, maka DL-nya adalah 1.2837. Kita lihat. DL-nya 1.2.387 dan nilai DU-nya 15666. Ya, sama. Lalu kemudian kita hitung dulu 4 min DU, 4 dikurang DU hasilnya 2.4334, dan 4 dikurang DL hasilnya 2.7163. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa hasil analisis tadi adalah, kita coba yang pertama, nilai DU lebih kecil dari nilai DW. Nah, DU-nya di sini kan 1,5666, itu lebih kecil dari nilai DW. Nah, di sini DW-nya 1,984. Nah, hasilnya benar bahwa nilai DW-nya lebih kecil. Lalu kemudian nilai DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, di sini DW-nya 1,984 itu lebih kecil dari ini, 4 kurang DU. Nah, maka hasilnya benar bahwa hasil kesimpulannya, maka hipotesis 0 diterima atau data diterima dan tidak terjadi autokorelasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.